Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Tekanan yang tak terbatas melanda mereka, dan bahkan pohon-pohon setinggi langit pun mulai bergetar. Bunga-bunga dan rerumputan di bawah kaki mereka terbang kemana-mana, dan daerah itu tidak lagi tenang. Ranah mendalam, Chu Feng dan Su Rou bahkan lebih terkejut. Mereka dapat merasakan dari aura itu, bahwa dia adalah seorang ahli dari ranah mendalam. Aura itu bahkan lebih kuat dari Su Rou. Di bawah tekanan itu, seorang lelaki tua dengan tergesa-gesa berjalan keluar dari hutan, dan tiba di sebelah Leng Wuzui. Pria tua itu mengenakan pakaian hitam, dan tingginya bahkan tidak terlalu tinggi. Penampilannya tidak terlihat seperti sesuatu yang istimewa, tetapi pada wajah tuanya yang dipenuhi dengan kerutan, itu memancarkan gelombang keganasan. Orang tua itu sudah cukup tua, dia gemetar dan bergetar ketika dia berjalan, seolah-olah dia akan jatuh kapan saja, dan kemudian mati begitu saja. Hidupnya tampaknya telah mencapai akhir, tetapi Chu Feng dan Su Rou tidak berani meremehkannya sedikit pun, karena aura yang menelan mereka memang berasal dari orang tua itu. Leluhur, melihat orang itu, Leng Wuzui dengan hormat menyambutnya. Dia adalah leluhur keluarga Leng. Aku tidak akan pernah menyangka bahwa, bahkan kamu akan keluar. Tampaknya keluarga Leng kamu benar-benar bertekad untuk merawat Chu Feng. Aku hanya ingin tahu bagaimana Chu Feng membuatmu tersinggung, sampai-sampai kamu menginginkan dia mati, tanya Su Rou yang sepertinya tahu leluhur Leng itu. Zui Er adalah harapan keluarga Leng aku. Mereka yang menghalangi jalannya, maka akan dihilangkan dengan segala cara oleh keluarga Leng aku. Bahkan jika wanita Su Rou memiliki identitas khusus, keluarga Leng aku tidak akan memiliki belas kasihan sedikit pun, balas leluhur Leng sambil tersenyum samar, tetapi senyumnya sangat menakutkan. Maksudmu adalah, bahwa kamu akan membasmi aku dan Chu Feng juga? Su Rou bertanya dengan suara dingin. Nyonya Su Rou, mengapa bertanya ketika kamu sudah tahu jawabannya? Balas leluhur Leng yang memiliki senyum yang sangat menyeramkan. Mendengus. Itu akan tergantung jika kamu memiliki kemampuan atau tidak, ucap Su Rou sambil meraih lengan Chu Feng, lalu berbalik dan ingin melarikan diri. Namun, bahkan sebelum dia bergerak, tekanan yang menyelimuti area itu langsung menguat. Itu seperti kandang tanpa bentuk, yang dapat mengunci mereka berdua dengan erat. Level 3 dari ranah mendalam, ucap Su Rou dengan sangat terkejut. Setiap tingkatan di ranah mendalam, itu adalah celah yang tidak bisa dilewati. Kecuali mereka memiliki bakat yang sangat bagus, dan tidak mungkin untuk menolaknya. Meskipun leluhur keluarga Leng hanya 2 tingkat di atas Su Rou, tapi Su Rou sudah tidak dapat membebaskan dirinya sendiri. Su Rou bahkan kehilangan kemampuannya untuk melarikan diri saat berada di depannya, dan itu adalah kelangkaan dari ranah mendalam. Setiap levelnya itu lebih tinggi dari sebelumnya, dan setiap levelnya sangat sulit untuk diterobos. Itulah sebabnya di dalam Provinsi Azure ada beberapa ahli ranah mendalam, namun tidak ada satu orang pun yang bisa memasuki ranah surga. Dalam perjalanan kultivasi bela diri, seseorang menggunakan aura langit dan bumi untuk membuka tubuh yang ekstrim. Kualitas tubuh seseorang, kekuatan, dan kemampuan pemahaman seseorang, itu menentukan lamanya perjalanan mereka dalam berkultivasi. Satu-satunya hal yang dapat dikonfirmasikan, itu ialah semakin jauh dipupuk, maka semakin sulit mengendalikan aura seseorang. Dan misteri tubuh mereka sendiri, itu juga sangat sulit untuk dibuka. Namun, kekuatan yang didapatkannya, itu akan semakin dan semakin kuat. Nona Su Rou, jika kamu perlu menyalahkan sesuatu, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena begitu usil. Dan karenanya, kamu menggunakan hidupmu sebagai harganya, ucap leluhur Leng. Leluhur keluarga Leng semakin dekat satu langkah pada satu waktu, ketika dia melihat Chu Feng dan Su Rou yang dibatasi oleh tekanannya. Senyum di wajahnya semakin lebar,
itu seperti sedang melihat dua semut di telapak tangannya. Seolah-olah dengan sedikit gerakan jarinya saja, dia bisa dengan mudah menghancurkan mereka berdua sampai mati. Leluhur Leng, jika kamu berani menyerangku dan ayahku tahu tentang hal ini, dia akan memusnahkan keluarga Lengmu, teriak Su Rou. Melihat itu, Su Rou juga panik. Kekuatan orang tua itu bukanlah masalah kecil, dan dia benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk menolaknya. Adapun Chu Feng, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk berjuang, karena leluhur Leng itu terlalu kuat. Jika bukan karena Su Rou yang menggunakan auranya untuk melindungi Chu Feng, hanya dengan tekanan leluhur Leng saja, maka itu sudah cukup untuk mencekik Chu Feng. Tidak perlu bagimu untuk mengatakan itu. Aku tahu bagaimana situasi keluarga Leng aku, jika ayahmu tahu tentang hal ini. Alangkah sedihnya, dia tidak akan pernah tahu bahwa kamu akan dibunuh olehku, balas leluhur Leng. Leluhur keluarga Leng perlahan-lahan mengangkat telapak tangannya, dan energi yang mengerikan berkumpul oleh kekuatan yang sangat besar di telapak tangannya. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa ayah Su Rou tidak akan tahu tentang masalah ini? Ucap seseorang. Tetapi pada saat itu, suara lain terdengar di dalam hutan. Suara itu sangat aneh, karena tidak berasal dari satu titik, dan suara itu datang dari mana-mana. Suara itu tidak terlalu keras, namun suara itu cukup untuk mengguncang jiwa seseorang, dan seolah-olah suara itu datang dari hati mereka sendiri. Siapa? Teriak leluhur Leng. Suara itu benar-benar menakutkan leluhur keluarga Leng dan Leng Wuzui. Hanya dengan mendengar suara itu saja, mereka dapat mengatakan bahwa lelaki tua itu adalah seorang ahli kultivasi. Merasa ada sesuatu yang salah, Leng Wuzui dengan cepat menyebarkan kekuatan rohnya, dan ingin menemukan arah orang itu. Namun, saat dia menggunakan kekuatan rohnya, dia berteriak kesakitan. Dia memeluk otaknya dengan kedua tangannya, dan tiba-tiba saja dia jatuh berlutut. Zuier, apa yang terjadi? Tanya leluhur Leng. Melihat pemandangan aneh itu, ini membuat takut leluhur Leng. Dia melemparkan tubuhnya ke depan, dan dia tiba di sebelah Leng Wuzui untuk mendukungnya. Leng Wuzui memiliki wajah pucat pada saat itu. Kedua matanya melotot, dan teror memenuhi matanya. Dengan bibirnya yang gemetaran, dia berkata dengan suara rendah. Ini spiritualis dunia. Ucap Leng Wuzui. Apa? Mendengar kata-kata itu, ekspresi leluhur Leng sangat berubah. Spiritualis dunia, itu adalah karakter yang luar biasa. Kenapa dia muncul di sini? Leluhur, cepat lari, teriak Leng Wuzui. Tapi tepat pada saat itu, Leng Wuzui tiba-tiba teringat oleh seseorang, dan dia dengan cepat berteriak keras. Leluhur Leng bahkan tidak sempat berpikir, setelah dia melihat ekspresi ketakutan Leng Wuzui. Dia meraih Leng Wuzui, dan kemudian ingin melarikan diri. Dan tiba-tiba saja, bang! Tapi ketika dia baru berlari 2 langkah, dia berteriak kesakitan, dan kemudian dia bangkit kembali. Itu seolah-olah dia sedang menabrak dinding baja. Bas-bas. Tepat pada saat itu, Chu Feng dan yang lainnya juga menemukan dengan heran bahwa, itu benar-benar ada dinding setengah transparan di daerah di mana leluhur bertabrakan. Dinding itu menyebar, dan dengan cepat menyegel 2 anggota keluarga Leng di dalamnya. Sial, ucap leluhur Leng sambil berdiri, lalu mengangkat tangannya menjadi kepalan tangan, dan kemudian melemparkannya ke arah dinding setengah transparan itu. Pukulan itu memiliki kekuatan yang kuat. Tidak hanya berisi kekuatan mendalam yang kental, pukulan itu merupakan keterampilan bela diri. Namun, ketika serangan itu menyentuh dinding yang tampaknya setipis dan selemah es, itu hanya membuat ledakan besar, dan tidak menggerakkan dinding itu sedikit pun. Bahkan tidak ada celah setelah dihantam. Melihat kembali tinjunya, darah pun mulai mengalir, dan dia cukup terluka. Ada apa ini? Ucap keluarga Leng dengan panik. Dinding setengah transparan itu sudah mengunci mereka berdua di setiap arah, baik itu di atas kepala mereka, ataupun di bawah kaki mereka.
Situasi saat ini terlihat menarik. Dan jika itu terus berlanjut, mereka berdua akan dikompresi secara hidup-hidup. Berpikir sampai ke situ, leluhur keluarga Leng menunjukkan keterampilan bela diri yang lebih kuat, dan terus menyerang dinding misterius itu. Kekuatan yang kuat tanpa henti terus mengguncang tanah, dan retakan bahkan muncul di bawah kaki Chu Feng. Serangan yang mengganggu dunia luar ini, bahkan tidak mampu menggerakkan dinding misterius. Serangan itu bahkan tidak mengubah kecepatan dinding itu saat didorong. Ketika leluhur keluarga Leng mencoba melawan dengan segala kemampuannya, wajah Leng Wuzui menjadi pucat, dan dia berdiri di sana dengan tatapan kosong. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetaran, itu ketika dia berkata, "Leluhur, ini adalah formasi roh," ucap Leng Wuzui. "Apa, formasi roh?" seru leluhur Leng dengan terkejut. Ketika kata-kata Leng Wuzui keluar, tidak hanya leluhur Leng saja Yeseng terkejut, bahkan Chu Feng juga ikutan terkejut. Formasi roh adalah metode yang digunakan oleh spiritualis dunia. Jika dinding aneh di depan tatapan mereka benar-benar adalah formasi roh, itu juga berarti bahwa ada spiritualis dunia yang membantu mereka pada saat ini. Bruk, tiba-tiba saja Leng Wuzui berlutut di tanah, dan mulai memukul tanah dengan dahinya berulang kali. Ketika dia memukul dengan keras, dia memohon, "Tuan, aku tahu aku telah berbuat salah. Tolong beri aku satu kesempatan lagi, dan ini tidak akan terjadi untuk kedua kalinya," ucap Leng Wuzui sambil memohon. Tindakan Leng Wuzui barusan, itu membuat orang lain tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dan pada saat itu juga, suara tua itu terdengar sekali lagi. "Kamu jelas-jelas sudah tahu bahwa kamu seharusnya tidak melakukan hal itu, tetapi kamu tetap masih melakukannya. Itu artinya, kamu sama sekali tidak menempatkan aku di matamu," ucap seseorang. Segera, seseorang muncul di luar formasi roh seperti hantu. Dia tidak mengeluarkan suara apapun, dan seolah-olah dia berdiri di sana tanpa terdeteksi. Setelah melihat orang itu, Chu Feng dan yang lainnya terkejut karena tidak peduli apakah itu Chu Feng atau Surou, atau bahkan Leng Wuzui sekalipun, ternyata mereka semua mengenalinya. Jubah panjang berwarna putih yang diisi dengan simbol yang menutupi seluruh tubuh, dan itu hanya bisa melihat sepasang matanya saja yang tersembunyi. Itu adalah tetua tamu dari sekolah Azure Dragon, yaitu Zhuge Liu Yun. "Penatua Zhuge," Surou berbicara lebih dulu. "Apa, dia penatua Zhuge itu?" seru Chu Feng dengan terkejut. Chu Feng secara tersembunyi terpana di dalam hatinya, karena dia sudah mengenali orang itu. Itu adalah spiritualis dunia yang berada di makam Imperial Sky Sage. Namun, Chu Feng tidak akan pernah berpikir bahwa spiritualis dunia adalah spiritualis dunia di sekolah Azure Dragon. Penatua Zhuge adalah orang yang bahkan kepala sekolah tidak berani menyinggungnya. "Tuan, aku benar-benar tahu bahwa aku telah melakukan kesalahan. Tolong beri aku kesempatan lagi," ucap Leng Wuzui yang masih terus memohon. Wajahnya dipenuhi ketakutan, dan dahinya sudah berdarah karena terus melakukan sujud. Itu karena, dia mengerti pria tua itu dengan sangat baik. Metode-metodenya dalam menangani berbagai hal, itu beberapa kali lebih kejam daripada dirinya. "Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu tidak memegangnya. Jika kamu melakukan apa yang aku katakan, maka hari ini, aku akan secara resmi membawamu sebagai muridku, dan mewariskan teknik formasi roh ini kepadamu. Tapi sayangnya, pada akhirnya, kamu tidak dapat lulus ujianku, dan kamu memilih untuk berjalan di jalan yang aku tidak ingin kamu melangkah. Sebenarnya aku sudah memberimu cukup peringatan, dan mengatakan kepada Mej untuk tidak menyerang Chu Feng. Kamu itu terlalu berambisi. Sebelum aku muncul, kamu masih tidak tahu bahwa orang yang secara tersembunyi melindungi Chu Feng, itu adalah aku," ucap Zhuge. Berbicara pada titik itu, Zhuge sedikit mengangkat tangannya. Formasi roh yang mengunci Leng Wuzui, itu mulai menarik kembali dengan lebih cepat.
Menghadapi situasi itu, leluhur keluarga Leng memberikan semua serangannya, tetapi tidak ada jejak kerusakan sedikit pun. Melihat bahwa Zhuge akan mengambil nyawanya bagaimanapun caranya, Leng Wuzui tidak memohon lagi. Dia berdiri, lalu menunjuk ke arah Zhuge, dan mulai mengutuk dengan keras. Zhuge Liuyun, aku, Leng Wuzui, sudah mengikutimu selama 3 tahun penuh. Dan bahkan dengan setia menangani masalah untukmu tanpa keluhan. Tapi mengapa kamu ingin membunuhku untuk anak kecil itu? Apakah kamu bahkan masih punya hati? Kamu bahkan lebih buruk daripada babi dan anjing. Kamu adalah monster berdarah dingin, teriak Leng Wuzui. Namun, tidak peduli berapa banyak lagi Leng Wuzui mengutuk dan menghinanya, Zhuge Liuyun tidak bergerak sama sekali. Hanya ketika formasi roh memaksa mereka berdua menjadi darah, dia melambaikan lengan bajunya, dan memanggil formasi roh yang penuh darah di depannya. Tepat pada saat itu, pemandangan aneh pun terjadi. Formasi roh yang berisikan Leng Wuzui dan leluhur keluarga Leng, mereka berdua diserap ke dalam tubuh Zhuge Liuyun. Adegan itu tanpa henti mengejutkan Chu Feng. Itu adalah darah dan daging dari 2 orang. Bagaimana mungkin itu bisa dikonsumsi oleh Zhuge Liuyun begitu saja? Bahkan tidak ada jejak yang tersisa. Mungkinkah manusia yang berada di belakang jubah putih itu bukan manusia, dan seperti yang dikatakan Leng Wuzui, itu adalah monster? Pikir Su Rou. Tidak hanya Chu Feng, Su Rou juga mengerutkan keningnya, dan dia sedikit ngeri di hatinya. Mengesampingkan metode aneh Zhuge Liuyun, hanya dengan bisa membunuh Leng Wuzui yang melayaninya selama 3 tahun, itu menunjukkan bahwa dalam membunuh, Zhuge Liuyun adalah orang yang tegas dan kejam. Penatua Su Rou, silakan mundur sejenak. Aku memiliki sesuatu yang ingin aku katakan kepada Chu Feng sendirian, ucap Zhuge Liuyun. Zhuge Liuyun berkata dengan nada yang sangat lembut, dan emosinya tidak terpengaruh sedikit pun. Seolah-olah, mengkonsumsi Leng Wuzui adalah hal yang sangat normal. Oh, baiklah. Pada saat itu, Su Rou ragu-ragu sedikit. Tetapi setelah berpikir sebentar, dia kemudian pergi. Meskipun Zhuge Liuyun sangat berbahaya, tapi dia melakukan semua ini hanya untuk Chu Feng. Kemungkinan terbesarnya, dia tidak akan pernah menyulitkannya. Ketika dia ingat tentang sifat-sifat khusus Chu Feng, dia juga bisa menebak apa yang Zhuge Liuyun inginkan untuk Chu Feng. Penatua Zhuge, pada hari itu, aku benar-benar tidak tahu siapa kamu, sehingga aku berani menyinggungmu. Mohon maafkan aku. Chu Feng dengan cepat meminta maaf untuk hari itu. Hahaha, Chu Feng, tidak perlu menggantungkan hal-hal pada hari itu di hatimu. Jika aku benar-benar menyimpan dendam, kamu tidak akan bisa hidup sampai hari ini. Sebenarnya, alasan mengapa aku datang mencarimu adalah, itu untuk menganggapmu sebagai muridku, jawab Zhuge Liuyun. Zhuge Liuyun tertawa, dan kata-katanya sangat langsung. Apakah itu benar? Tanya Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng melebarkan mulutnya karena terkejut, dan dia merasa sangat sulit untuk mempercayainya. Sebagai spiritualis dunia, Chu Feng mengerti bahwa mereka adalah sekelompok orang yang memahami kemampuan khusus. Misalnya teknik formasi roh, teknik itu disebut sebagai metode pertahanan terkuat. Setelah dia secara pribadi melihat kekuatan formasi roh, dia ingin dapat menggunakan metode seperti itu lebih banyak lagi. Yang paling penting adalah, bahwa spiritualis dunia sangat dihormati oleh kekuatan dimanapun, dan mereka diundang dengan harga yang tinggi. Selama dia menjadi spiritualis dunia, itu juga berarti bahwa Chu Feng tidak perlu khawatir tentang mengolah sumber daya. Di depan matanya, spiritualis dunia ini akan menerimanya sebagai murid. Nasib baik datang begitu tiba-tiba, dan itu benar-benar membuat Chu Feng merasa bahwa Kue Pai jatuh dari langit, dan itu membingungkan dirinya sendiri. Jangan terlalu bahagia dulu. Untuk menjadi muridku, Zhuge Liuyun, kamu harus lulus ujian dariku. Zhuge Liuyun tertawa dan berkata, Tuan, tidak peduli apapun tes itu, aku bersedia menerimanya, balas Chu Feng sambil setengah berlutut di tanah,
dan dengan tegas memberi hormat kepada tuannya. Melihat Chu Feng yang pandai, Zhuge Liuyun mengangguk puas. Dia mengeluarkan sebuah buku tua dari kantong penyimpanannya, dan memberikannya kepada Chu Feng. Ini adalah metode kultivasi teknik formasi roh. Jika kamu dapat memahami tahap awal kekuatan formasi roh, aku akan menerimamu sebagai muridku, ucap Zhuge Liuyun. Wah, terima kasih Tuan, balas Chu Feng. Melihat itu, Chu Feng langsung bersukacita, dan dengan cepat mengambil buku tua itu. Jangan terlalu cepat bahagia. Dalam sebulan tanpa bimbinganku, akan sangat bagus jika kamu bisa memahami 1/10 darinya. Tetapi kamu harus ingat, jika kamu tidak dapat memahami 1/10 setelah sebulan, aku tidak hanya tidak akan menerimamu sebagai muridku, tapi aku juga akan membunuhmu. Hahaha. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Zhuge menghilang di tengah tawanya yang aneh. Dalam hati Chu Feng, rasa dingin segera naik, karena dia bisa mengatakan bahwa kata-kata Zhuge Liuyun sepertinya tidak bercanda. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.